Untuk saya doakan. Mental itu serupa dengan jiwa yang ada dalam individu. Menurut saya mental itu salah satu bagian penting dalam terapi diri. Di mana seseorang itu merasa sejahtera, dia merasa tenang, tentram dengan apa yang dia ambil, contohnya keputusan. Jiwa atau batin seseorang. Jadi dia bisa menyelesaikan dengan masalah sendiri dan juga dia mampu berinteraksi pada lingkungan dengan baik. Mental itu adalah keadaan pikiran dan jiwa seseorang. Kalau menurut saya sendiri, mental itu adalah kemampuan dari individu secara kognitif maupun emosionalnya dalam dia berperilaku. Jadi dia mampu berperilaku dan mengontrol emosi dan kognitif atau pemikirannya sendiri. Kalau kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang mampu untuk mengetahui kemampuan yang dia miliki, Di mana orang berperasaan dan pikiran itu positif. Di mana dia itu dalam berperilaku, bertindak berdasarkan kesadaran. Kemampuan individu itu dia sendiri dalam dia mengorganisasi atau dia mengatur kemampuan kognitifnya dan emosinya dalam perilakunya yang akan dia lakukan atau perilakunya yang akan timbul. Kondisi di mana orang pikiran, orang emosi dalam keadaan sehat. Individu menyadari sebuah potensi yang dimilikinya. Tentunya kesehatan mental itu penting sekali ya. sangat penting. Sebenarnya itu hal yang paling penting dalam bagian kehidupan kita. Sangat-sangat penting. Sangat penting. Kepentingan kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Kalau ditanya seberapa penting, penting sekali. Kayaknya sih belum pernah. Ada di keluarga saya, adik sepupu saya mengalami gangguan mental, yaitu dia didiagnosis menderita gangguan autisme. Juga yang saya lihat, dia atau mereka itu sering bingung dan linglung, di mana mereka mengalami krisis nilai. Mereka sudah tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mereka sudah tidak menyadari realitas hidupnya. Gitu. Mengalami gangguan mental, kalau pernah lihat ya pernah. Tapi kan sehat tidak mentalnya itu kan biasanya ada yang terlihat dan tidak terlihat. Terus cenderungan manusia itu tetap ada. Nah tinggal mengapa dia memunculkan itu? Menurut kita pribadi, orang dengan gangguan mental itu terang semua. Kita rasa tidak ada individu yang tidak pernah atau tidak mengalami gangguan mental. Secara pribadi juga saya tidak bisa pastikan bahwa saya kesehatan mentalnya baik juga. Pernah, yang di sekeliling juga yang dikenal juga ada. Kalau ceritakan mungkin ada, waktu saya kecil pernah ditendang orang gila. Serius pernah, sampai sekarang trauma. Untuk sehat secara mental mungkin saat ini belum. Untuk sekarang sehat? Semoga. Mungkin kalau sekarang kita rasa Kak sehat. Enggak. Kalau bilang sehat sekali, enggak sih. Belum. Detik ini juga saya berada dalam sehat mental sih. Kalau dikatakan sudah sehat mental, sudah. Dengan cara orang ngobrol dengan itu orang, atau kalau melalui sosial media orang bagikan konten-konten mengenai pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Bisa lewat diskusi kecil, terus campaign di sosial media mungkin tentang kesehatan mental itu. Lebih bagus langsung bicara face to face. Face to face. Kita bisa sebarkan informasi tentang kesehatan mental, bisa saja lewat pamflet, bisa saja lewat webinar yang ada. Kan sedang tren TikTok, bisa dibuatkan konten tentang kesehatan mental, atau kalau mau simpelnya ketika teman kita sedang mengalami masalah, kita bisa ajak sharing sehingga dia bisa lebih care dengan mentalnya dan dia tidak terpuruk dengan permasalahan yang dia hadapi. Oke, mungkin kalau di circle pertemanan
orang boleh ajak orang for baba cerita. Untuk teman-teman yang secara awam mungkin kita untuk berdiskusi. Kalau dari kita pribadi, setiap tahun kan ada peringatan kesehatan mental sedunia tanggal 10 Oktober. Pasti itu muncul tweebon atau postingan-postingan dari berbagai biro atau berbagai akun di sosial media yang turut meramaikan Hari Kesehatan Mental. Jadi salah satu cara untuk mempromosikan adalah share postingan atau ikuti event apa yang ada pada hari itu. Awalnya itu saya mengajak mereka sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang hidup, apa yang mereka rasakan, apa yang saya rasakan, dan mungkin di situ juga saya boleh menyelipkan bahwa tentang aware-nya, tentang kesadaran dirinya untuk mental health itu sendiri. Mungkin di sana, di luar sana cenderung memang bukan acuh-acuh, tapi lebih cenderung ke mungkin memang belum tahu saja. Kalau menurut kita sebenarnya orang yang bodoh amat itu karena mungkin dorang so lelah kan dan dorang PK dan mental, sehingga dorang udah menyadari dan bahwa dorang itu sebenarnya ada something lah dengan dorang mental. Banyak-banyak berdoa. Ya lebih baik berdoa neng jaga baik-baik itu kesehatan mental, karena kesehatan mental itu penting sekali untuk orang kehidupan. Kalau menurut saya itu sangat disayangkan untuk orang-orang yang mengesampingkan mental health mereka, karena itu merupakan suatu poin yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena jika kita sehat mental, seperti yang tadi saya bilang, otomatis aktivitas yang akan kita lakukan itu bisa terlaksanakan sebagaimana mestinya. Miris ya. Miris. Karena menurut saya pribadi, apalagi di lingkungan saya, sangat banyak orang yang belum aware dengan kesehatan mental mereka. Kayak mereka masih menganggap atau memandang mental itu hal yang tabu untuk dibahas. Sehat mental. Sehat mental. Dua-dua gak boleh. Kalau boleh jujur nggak boleh pilih, nggak bisa pilih antara itu dua. Jadi Karena dua-dua itu penting. Kita harus pilih sama rata, karena kesehatan fisik sama pentingnya itu dengan kesehatan mental. Sehat mental. Sebenarnya sih nggak bisa dipisahin ya antara sehat fisik dengan sehat mental. Tapi kalaupun diharuskan untuk memilih satu, saya pribadi memilih sehat mental. Disuruh pilih fisik atau mental, mental sih. Kalau untuk fisik tidak ada yang kurang. Kalau suruh pilih secara pribadi, saya akan memilih sehat mental. Kalau kita sih pilih dua-dua. Saya lebih memilih sehat mental. Anak psikologi itu sendiri juga adalah manusia biasa, di mana orang juga bisa mengalami yang namanya tidak sehat mental, tidak sehat ya secara psikis begitu. Tapi privilege-nya apa? Kelebihannya apa anak psikologi itu? Anak psikologi itu mengerti dan paham serta belajar bagaimana itu sehat mental. Apa yang orang lakukan supaya orang itu tetap sehat mental? Tindakan preventif dan represifnya itu orang tahu begitu. Kalau dikatakan kenapa psikologi tidak sehat mental, benar. Karena meskipun kita belajar tentang psikologi itu sendiri, masalah-masalah apa yang terjadi, tapi kan tiap orang memiliki kemampuannya berbeda-beda dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi tentu saja jika kita mendapatkan banyak problem, banyak masalah, otomatis kita akan gangguan seperti misalnya stres sendiri, kita melakukan stres atau burnout. Jika terlalu banyak masalah yang kita dapatkan, secara otomatis kita akan memiliki gangguan dalam sosial kita. Misalnya kalau kita burnout, kita cenderung untuk mengurung diri, tidak ingin ketemu dengan orang lain, dan itu akan berlanjut ke beberapa gangguan. Orang berarti belum siap. Jadi siap butuh diri, baru bantu orang lain. Konsepnya kan sama dengan dokter. Dokter pun itu walaupun dia mengobati orang lain, tapi dia juga pasti suatu saat akan sakit. Kita pun orang-orang psikologi, walaupun kita belajar tentang mental, kesehatan mental, tetap kita punya kecenderungan untuk sakit mental. Harapan kedepannya untuk kita semua tentang kesehatan mental kita dijaga dengan baik-baik, dirawat dengan luar biasa, karena itu sangat penting. Kalau kita punya harapan,
semoga kita punya teman-teman atau orang di sekeliling kita itu makin peduli lagi dengan dorang punya kesehatan mental. Harapan besar sama seperti tadi yang memperluas pengetahuan supaya bisa mengembangkan potensi yang ada di diri masing-masing sih. Lebih harapan ya jaga itu mental baik-baik karena kesehatan mental itu mempengaruhi perilaku aktivitas. Semoga orang lebih sadar akan pentingnya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental itu sendiri. Jangan cepat baper dan segala sesuatu mungkin kita bisa buat tertawa, jangan terlalu kita baper-baper. Harapannya supaya lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih perbanyak bersyukur, karena kalau bersyukur pasti itu bisa terselesaikan. Orang mesti bersyukur. Bersyukur akan setiap keadaan yang orang alami. Bersyukur untuk setiap keadaan yang orang terima. Untuk setiap keadaan yang orang tidak terima juga orang mesti bersyukur. Begitu. Mari kita jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berani untuk terbuka. Jangan ragu juga untuk pergi ke profesional, psikolog ataupun psikiater kalau misalnya merasa mengalami gangguan mental yang parah. Selamat sore. Sore, tapi kan belum sore. Mer ada anak-anak. Kita tidak bisa tak putar-putar. Tadi takut pagi itu. Tadi tak putar-putar. Terasa ujian kan? Mohon maaf kan, Tuh tahu teruskan jotek di grup semua gila kita ini. para jurnalis kan tuh masih belajar. Iya.